Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang fungsi nonlinier. Fungsi nonlinier dapat kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Misalnya, untuk menghitung pertumbuhan populasi, menghitung bunga majemuk, dan pergerakan di bidang fisika. Fungsi nonlinier adalah fungsi matematika yang grafiknya tidak berbentuk garis lurus. Artinya hubungan antara variabel bebas X dan variabel terikat Y itu tidak mengikuti pola. Di sini saya akan menjelaskan ciri-ciri fungsi non-linear. Variabelnya berpangkat lebih dari 1. Misalnya X pangkat 2, X pangkat 3, dan seterusnya. Bukan dalam bentuk Y sama dengan AX plus B. Grafiknya berupa kurva, bukan garis lurus. Bisa berupa akar, pecahan, logaritma, atau eksponensial. Sekian. Tidak linier yang dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis tergantung konteksnya, termasuk nonlinear geometris, material, dan kontak dalam analisis rekayasa. Fungsi kuadrat, eksponensiasi, logaritma, dan kubik dalam matematika, serta struktur data free dan graf dalam ilmu komputer. Nah, dalam rekayasa dan analisis, misalnya teknik sipil dan mekanika, jenis nonlinear ini menggambarkan bagaimana sistem bereaksi terhadap beban atau gaya secara tidak profesional yang mencukupi. Nah, yang pertama ada nonlinearitas geometris. Terjadi ketika perubahan bentuk geometris objek, misalnya tekukan atau deformasi besar, mempengaruhi perilaku sistem. Yang kedua itu ada Hadatul ingin menjelaskan faktor-faktor dari fungsi nonlinear. Faktor-faktor fungsi nonlinear tidak seragam karena setiap jenis fungsi nonlinear memiliki karakteristik unik. Nah, fungsinya berbeda-beda, linear hanya punya gradien dan berpotongan. Fungsi nonlinear dipengaruhi oleh beberapa faktor tergantung jenisnya. Nah, jenis-jenisnya itu ada 3. Yang pertama adalah fungsi kuadrat. Y sama dengan AX pangkat 2 plus BX tambah C. Faktornya adalah konvensian A, menentukan arah lebar dan kurva. B, memengaruhi posisi sumbu simetris. Dan C, titik potong dengan sumbu kurang Y. Fungsi eksponensial, yaitu Y sama dengan A pangkat X. Faktor utamanya adalah basis A. Jika A lebih dari 1, kurva naik, pertumbuhan eksponensial. Dan jika 0, kurang dari A, kurang dari 1, kurva turun, peluruhan eksponensial. Fungsi trigonometri, yaitu Y sama dengan A sin B X kurang C plus D. Nah, faktornya adalah amplitudo A, frekuensi B, dan fase C yang menentukan bentuk gelombang. Singkatnya, faktor-faktor fungsi nonlinear adalah elemen-elemen yang mengubah bentuk dan perilaku kurva secara fundamental, bukan hanya kemiringan garisnya. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari fungsi nonlinear. Contoh soalnya yaitu, tentukan nilai Y jika Y sama dengan 2X kuadrat dikurang 3X ditambah 1, dan nilai X-nya adalah 2. Maka penjelasannya yaitu, Y sama dengan 2 dikali 2 kuadrat dikurang 3 dikali 2 ditambah 1. Y sama dengan 8 dikurang 6 ditambah 1. Maka nilai Y adalah 3. Baik, di sini saya akan menjelaskan contoh soal fungsi nonlinear. Soalnya yaitu, tentukan nilai S jika S sama dengan 10Y kuadrat negatif 2Y positif 1. Untuk nilai Y-nya sama dengan 2. Penyelesaiannya, yang pertama diketahui persamaan X sama dengan 10Y kuadrat negatif 2Y positif 1. Yang kedua, substitusikan pada nilai Y sama dengan 2 ke dalam persamaan. X sama dengan 10 kali 2 kuadrat negatif 2 kali 2 positif 1. X sama dengan 10 kali 4 negatif 4 positif 1. X sama dengan 30 negatif 4 positif 1. X sama dengan 37. Jadi nilai S-nya adalah 37. Baik, demikian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih. Kesimpulan fungsi nonlinear.
Fungsi nonlinear adalah jenis fungsi matematika yang tidak memiliki hubungan linear antara variabel input dan output. Grafik fungsi nonlinear tidak membentuk garis lurus, melainkan kurva dan bentuk lainnya. Lalu, penutup dari fungsi nonlinear memiliki banyak aplikasi dalam berbagai bidang seperti fisika, ekonomi, dan ilmu komputer. Memahami sifat dan perilaku fungsi nonlinear sangat penting untuk menganalisis dan memodelkan fenomena yang kompleks. Sekian, terima kasih.